kami juga mengirim beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa. Ini juga aneh kalau dibilang Badan POM, ini nggak ada izin Badan POM-nya. Masa? Oh, ini barang ilegal jatuhnya bisa jadi? Jatuhnya bisa. Nggak tahu. Artinya Seperti apa? nanti bisa ditindak produsennya oleh Badan POM. Walaupun masih dievaluasi sekarang, tapi saya kira salah satu influencer yang itu salah satunya faktor itu. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, di sini masih lagi trending soal Reza Arab, teman-teman ya. Yang masih diduga, masih ditikip. Aku juga penasaran kenapa pihak berwajib ini kayak selalu menyudutkan sosok Reza Arab. Akhirnya ya kayak bukan menyudutkan sih, lebih tepatnya akhirnya tersudutkan gitu kan. Akhirnya banyak wartawan yang pengen nyari tahu gitu. Ya udah, yuk kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, coba guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kenapa kita bakal mengupas kasus-kasus yang sedang viral di channel ini. Kita mulai videonya sama juga. Let's go. Keterangan pihak kepolisian atas pemeriksaan berpulangnya selebgram Lula Lava. Lula, kami sampaikan bahwa Polsek Kebayoran Baru beserta penyelidik dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah mendalami beberapa rangkaian peristiwa. Artinya dari mulai penemuan jenazah pertama sampai dengan pengolahan barang bukti, olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari 10 orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Kita juga meminta keterangan dari pihak dokter Rumah Sakit Fatmawati yang melaksanakan pemeriksaan visum luar terhadap jenazah. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter R yang mengeluarkan surat keterangan, termasuk kita juga melakukan pemeriksaan peminta keterangan pada Rumah Sakit Pondok Indah terkait tentang riwayat medis dari almarhumah. Kita menyampaikan bela sungkawa terhadap kejadian yang menimpa ini. Semoga keluarga almarhumah diberikan kekuatan dan ketabahan. Kami juga mengirim beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa. Barang buktinya itu apa? Ini juga ya? masih dalam proses pengolahan uji barang bukti oleh laboratorium forensik. Kita semua menunggu. Kami berharap teman-teman media dan publik juga pasti pihak kepolisian akan sangat transparan terhadap informasi perkembangan terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nanti akan setelah hasil laboratorium forensik keluar, kami akan melaksanakan konferensi pers secara komprehensif dengan menghadirkan dari Kementerian Kesehatan, laboratorium forensik, dokter yang memeriksa riwayat medis maupun visum luar terhadap jenazah. Ya, saya menunggu banget bahkan ya hasilnya. Emang barang bukti apa yang dipegang pihak berwajib ini? Soalnya ini kayak mungkin ada ya beberapa kasus, cuma aku baru tahu ada kasus orang berpulang, teman-teman ya. Itu kayak diselidikin banget, udah kayak jatuhnya ini kayak berdasarkan keyakinan aku kayak kriminal sih ya. Semuanya harus diperiksa segala macam, kayak ada tindakan kekerasan atau kejahatan di situ terjadi. Sedangkan pihak rumah sakit pun bilang itu karena henti jantung. Jadi ya otomatis berarti itu karena penyakit dong. Tapi di sini narasinya berbeda. Kalau dari pihak yang berwajib itu narasinya kayak ya tadi yang aku bilang gitu kan. Bahkan menunggu nih, emang bukti apa gitu. Pasti ada suatu bukti nih ya. Ada barang temuan yang emang harus diklarifikasi. Benda ini bahaya loh ketika dipakai. Ya, pasti ada sesuatu. Dan sampai detik ini aku belum tahu barang buktinya apa.
karena dari pihak berwajib belum mensepil atau menyampaikan barang bukti tersebut. Apa ya, Bareskrim uji forensik barang bukti berperginya Lulu Lava ada Weping juga tuh. Dari inilah.com teman-teman, lihat guys ya. Jangan-jangan ini dugaan ya. Bahkan di sini nggak ada dugaan kok tulisannya ya teman-teman. Ini yang ditemukan oleh pihak berwajib gitu. Nah, jadi kan aku agak kaget sih. Penyidik melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Saat ini barang-barang tersebut sudah dikirim ke Lab 4 Bareskrim Polri. Masih dalam penyidikan babynya. Entar di-share secara transparan ya. Berarti beneran ada Weping di kamarnya. Katanya kemarin isunya hoax. Aku juga malah kepikiran gak sih guys, kayak aku mikir teman-teman, kenapa isu Weping ini dibentuk? Aku sampai nggak kepikiran. Biasanya kan isu kalau menutupi suatu kasus, isunya itu barang bukti yang emang sudah kita kenal. Ya kalian tau lah contohnya apa, narkoboy gitu kan. Itu kan udah kita kenal banget, biasanya kan seperti itu. Cuma ini isunya Weping. Wah, ini agak janggal sih jujur yang dinaikkan narasinya ya. Produk ini meresahkan, nggak paham gue bang. Entar malam penjelasannya super lengkap dari orang yang pernah mengonsumsi barang ini. Oh, di Densu. Jadi di podcast ini. Ya. Oh guys, jadi gue ingin menginformasikan kalau nanti malam gue akan menaikkan salah satu video di podcast Coret Bang yang berisi tentang informasi tentang barang-barang, penyalahgunaan, dan jenis narkotika serta kebiasaan-kebiasaan yang bisa membahayakan generasi penerus kita bersama dengan BNN dan juga dokter untuk pada orang-orang tua untuk mengawasi anaknya dan berhati-hati karena sudah banyak sekali peredaran barang-barang ini di kalangan anak muda. Dan saya ingin disclaimer, janganlah video itu kemudian disangkut pautkan dengan meninggalnya salah satu selebgram beberapa waktu ini yang menurut saya itu tidak etis sama sekali, karena di dalam video itu tidak ada sama sekali membahas tentang beliau. Kita fokus membahas tentang peredaran ini karena banyak sekali DM yang ditujukan pada saya untuk mengangkat hal ini karena ini berisiko dan membahayakan anak-anak muda. Dan satu lagi pesan saya, untuk orang-orang yang sudah berpulang dan meninggal, alangkah baiknya kita tidak menggunakan spekulasi atau praduga, dan baiknya kita mendoakan supaya tenang dan diberikan tempat dan diampuni. Oke. Itu juga udah aku bahas di konten yang ini. Aku tidak ada menyinggung almarhum ya teman-teman. Aku gak ada di situ. Aku lebih arahnya ke topik yang ini, gasping, karena aku mempelajari dan coba cari tahu gitu dari beberapa dokter yang mungkin aku spill di konten ini gitu kan. Oke, kita dengerin dari podcastnya Densu aja. Udah rilis soalnya teman-teman ya. Udah dinaikin videonya. Dikaitkan legal karena bahan pangan, tapi dokter menemukan kejanggalan bahwa di Weping tidak ditemukan izin BPOM, teman-teman. Ini juga aneh kalau dibilang Badan POM, ini nggak ada izin Badan POM-nya. Masa? Nggak ada, sama itu juga aneh juga. Hanya tulisan seperti ini dokter cek juga tuh, hanya tidak ada sama sekali. Berarti cari-cari izin edar Badan POM-nya pun tidak ada. Jadi kalau nggak ada Badan POM-nya jadinya Nah, gimana? ini jadi pertanyaan juga sebenarnya, Dokter. Jadi legal apa nggak legal Ya. gitu jadi posisinya? Nah, itulah kita Artinya tahu produksinya aturan juga Badan POM. ilegal. Iya. Oh, ini barang ilegal jatuhnya bisa jadi. Jatuhnya Kita bisa. nggak tahu Artinya seperti apa. nanti bisa ditindak produsennya oleh Badan POM. Bagi kalian yang ingin menonton Lihat, itu cukup penemuan yang cukup menarik nih buat diangkat. Itu kan kita tahu produk emang buat makanan, tapi nggak ada BPOM-nya. Ini janggal sih, tapi sudah berizin. Ini edukasi ya guys, please tidak ada yang menyinggung siapapun. Karena kemarin ada berita tentang barang ini yang beredar luas. Takut masyarakat kepo dan mau tahu lebih banyak, diedukasi duluan sih. Ya bener, konteksnya kalian arahnya kemana nih ya. Soalnya ini aku juga baru tahu ya, baru tahu produk ini ternyata bisa disalahgunakan gitu. Nah sekarang kita denger nih dari BPOM-nya nih, ketua BPOM. Pastikan Weping salah satu faktor. Waduh, penyebab berperginya influencer. Waduh, statementnya agak kaget saya baca ini ya. Lanjut saya dengerin. Sudah evaluasi itu Weping. Weping ini termasuk kita akan arahkan ada dua, karena dia memberikan efek euforia, efek ketergantungan, minimal ketergantungan psikologis ya. Weping itu kan kandungannya adalah nitric oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase
kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Dan dampaknya, walaupun masih dievaluasi sekarang, tapi saya kira salah satu influencer yang salah satunya faktor itu. Karena pada saat nitrit oksigennya menurun, oksigennya terkoneksinya berkurang, terjadi iskemia. Iskemia itu orang akan merasa kesakitan. Dan akibat dari rasa sakit dan nyeri itu, ujung-ujungnya kan bisa meninggal. Jadi Badan POM punya atensi besar terhadap nitric oxide, termasuk weeping. Ya tentu kita kerjasama ya. Untuk pengawasannya kita akan kerjasama, tentu dengan Badan Narkotik Nasional, dengan kepolisian, dengan Kementerian Kesehatan yang hubungan dengan aturan pemakaiannya. Gitu ya. Nggak nyebut nama sih, nggak nyebut nama emang BPOM-nya, tapi itu bisa menjadi salah satu faktor dia bilang. Wow. Dan mungkin yang nggak tahu weeping itu apa ya, ini yang biasa dipakai kelas atas karena harganya bukan seharga lem Aibon teman-teman ya, yang mungkin cukup 5.000 goceng kalian bisa beli. Ini harganya 1 juta 2 juta teman-teman ya. Ya mungkin seharga HP Android kalian baru bisa beli dia. Mungkin ya efek yang ditimbulkan juga sensasinya ya luar biasa teman-teman, dengan harga yang cukup mahal sih menurut aku ya. Gimana menurut teman-teman ya? Soal ini weeping juga nih menarik ya, maksudnya, dan pihak berwajib juga sudah memunculkan klarifikasinya. Yaudah kita tunggu aja perkembangannya, please jangan ada menghujat, dan kita tidak ada maksud ya arahnya ke sana weeping ini, tapi ini buat bahan edukasi teman-teman ya. Silahkan kita ambil baiknya aja, buang sisi buruknya teman-teman. Dan stop jangan menghujat, mengkritik masukan itu bagus banget dan boleh banget. Sampai jumpa di next video, see you, goodbye. Dan aku sekali lagi minta maaf ketika ada salah ekspresi, salah informasi, karena semua informasi yang aku dapat dari sosial media. Sampai jumpa di next video, see you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe, bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.